Jazakumullah khair atas kesempatannya. Wahaikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakan, bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan saya menyapa antum semua dari Aceh sampai Papua yang tersebar di mana-mana tempat dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan di prolog ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan kami sampaikan ahlan wa sahlan, bikumtudikum, ya, welcome kepada para narasumber kita. Ya, ada Prof. Teki, ya, Masya Allah. Prof. Teki jadi semakin lama jadi kayak awet muda gitu ya, Prof. Makanya sesekali ketika habis diskusi serius sama para sesepuh-sesepuh, itu sesekali kumpul sama majelis gaul gitu ya. Jadi supaya kelihatan tambah muda gitu kayaknya. Kayak yang 17 tahun yang lalu, maksudnya 17 tahun yang lalu. Insya Allah. Barakallahu fikum. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini boleh dong diketik kira-kira antum sedang live pada malam hari ini dari kota mana nih? Nah, ketik dong di sini. Oh, itu Masya Allah, Makassar, Ternate, Aceh, Papua, Masya Allah, dari ujung ke ujung. Nah, tapi ada yang unik nih, ada yang unik. Saya cuma meng-capture satu hal saja yang unik. Kenapa isu Afghanistan ini meskipun jauh kan dari segi teritori itu jauh, tapi memantik animo kita di sini. Nah, ini dia nih. Dan coba bayangkan jika kejadian yang hampir sama kiranya terjadi di Bolivia misalkan, atau terjadi di Madagaskar, atau terjadi di manatah gitu, yang bukan negara Muslim, yang bukan negeri Muslim. Dan pelakunya pun, pelaku pergerakannya juga bukan pergerakan Islam. Kira-kira kita yang ada di Indonesia nih bakal tertarik atau biasa aja? Biasanya biasa aja. Makanya pergerakan di Peru, di Bolivia, kita apa sih gitu ya, paling cuman sekilas aja gitu, sekilas tahu. Tapi begitu sesuatu terjadi di Afghanistan yang kemudian diinisiasi, dimotori oleh pergerakan Islam yang namanya Taliban, atau dalam bahasa Pashtun itu Tolibun, yang artinya, bahasa Arabnya Tolibun, yang artinya santri. Jadi itu pergerakan santri itu, cuman santri yang militan ya, bukan yang moletan. Kalau kata orang Jawa, moletan itu turu tok gitu, itu moletan. Tapi kalau kemudian militan ya, itu kayak yang di Afghanistan itu santri-santri yang militan yang di Taliban. Nah, kenapa kita tertarik? Karena tidak dapat dibohongi dan juga tidak dapat ditutupi bahwasannya ada syuur Islam. Ada satu sentimen teologis yang menyatukan antara kita dengan mereka. Ini nggak bisa dibohongi. Dan baik yang pro maupun yang kontra, antum coba deh cek. Saya itu suka ya kalau saya itu mengalami mager atau malas gerak gitu ya, atau futur, saya itu akan ngecek channel-channelnya orang-orang yang Islamophobia. Orang-orang yang kalau kata para teman-teman tuh cebong-cebong gitu. Ternyata mereka juga interested loh untuk melihat atau mengupas ya, meskipun kontra ya, meskipun kontra. Baik yang pro maupun yang kontra, semua mata hari-hari ini sedang tertuju pada Taliban, pergerakan Islam Taliban di Afghanistan. Coba catat tuh. Menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasannya animo syuur Islam di tengah masyarakat kita itu sebenarnya tinggi, sebenarnya deras. Sehebat apapun media-media sekuler mencoba menutupinya, mencoba untuk kemudian membendungnya, tidak bisa dibohongi bahwa kita masyarakat Islam di Indonesia itu mempunyai satu rasa sensitivitas Islam yang tinggi. Baik yang pro maupun yang kontra. Kita semua itu peduli gitu loh. Meskipun nanti pro atau kontra ya, itu perkara lain, itu perkara lain. Dan yang pro pun juga dengan berbagai macam analisanya, atau ada yang wait and see dan sebagainya. Nah, semoga ini menjadi salah satu bukti bahwasannya kita itu termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW karena kita peduli terhadap urusan-urusan keumatan gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal acu tak acu dan kemudian fokus, udah deh ngapain sih ngurusin negeri sana, ngurusin sini sendiri nggak tuntas kok dan sebagainya. Tapi Masya Allah, ini bukti bahwasannya syuur Islam itu tidak bisa ditutup-tutupi. Itulah umat Islam di Indonesia, ya meskipun terkontaminasi sekularisme begitu dahsyat, tapi yang namanya jiwa religiusitasnya, isu-isu keumatan itu bergulir dengan luar biasa. Tinggal PR-nya adalah bagaimana kita sebagai generasi muda umat Islam, ingat subhanul yaum rijadul ghad, pemuda di hari ini adalah pemimpin di esok hari. Hari ini mungkin yang muda-muda ini yang unyu-unyu nih SMP, SMA, kuliah itu bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa. Tapi 20-30 tahun dari sekarang, antum semua calon-calon pemimpin agama bangsa dan negara.
Antum semua calon-calon orang sukses masa depan. Antum semua calon-calon profesor, penggantinya Profesor Teki besok jadi rektor. Amin gitu. Tapi ala kulli hal, itulah anak-anak muda harus dipersiapkan sejak sekarang supaya apa? Supaya besok kebangkitan Islam di Indonesia itu dapat berjalan dengan matang, berjalan dengan lancar, istiqnafil hayatil islamiyah untuk melestarikan kehidupan Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salam taklim juga kami kepada Kiai Ibnu Aziz Fatoni, Masya Allah. Assalamualaikum Kiai. Antum waktu di Jember itu, ana yang nyopiri antum. Waktu kita ke Pondok Pesantren Al-Fatah, ya, ke Kiai Yasin, terus kemudian kita cari makan dan sebagainya. Tapi Masya Allah di masa pandemi ini ketemu lagi dong kita, meskipun hanya via online ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sebagaimana biasa, di akhir ini saya tutup dengan pepatah, karena ini sangat-sangat urgent ya. Apabila ada jarum yang patah, jangan ditusukkan ke dalam hati. Apabila mungkin dalam forum ini ada kata yang dianggap salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Karena ini zamannya persekusi. Moral aja persekusi, guys. Moral lo, guys. Apa salahnya coba? Ya makanya tolong dong, jangan baper. Buka pikiran, buka akal, buka hati. Kita mengkaji secara objektif. Kita nggak bawa senjata kok. Kita cuman yang benar kayak gimana sih? Gitu. Itu kan hak kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ala kulli hal, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.